Om Swastiastu. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyalahgunaan teknologi, yaitu adversarial attack dan juga deepfake. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nyaman Widiam Rizky Samkaenang dengan NIM 2215101025. Nah, pada pembahasan yang pertama, yaitu membahas tentang adversarial attack, di mana adversarial attack ini adalah teknik serangan yang dilakukan dengan cara memberikan masukan ke dalam model machine learning, dan masukan ini dirancang sedemikian rupa agar model tersebut membuat kesalahan dalam prediksinya. Nah, meskipun data yang dimasukkan tersebut itu tampak valid dan juga tidak mencurigakan bagi manusia. Nah, contoh kasus dari adversarial attack ini adalah serangan pada sistem pengenalan wajah dengan menggunakan kacamata adversarial, di mana serangan pada sistem pengenalan wajah ini memanfaatkan pola tertentu yang dicetak pada bingkai kacamata untuk mengecoh model pembelajaran mendalam atau deep learning. Nah, tujuan utama dari serangan ini adalah dodging, di mana penyerang itu dapat tidak dikenali sebagai dirinya sendiri, dan impersonation, yang dimana penyerang diidentifikasi sebagai individu yang tertentu yang ditargetkan oleh penyerang. Kemudian permasalahan yang timbul dari gangguan ini adalah pertama itu kerentangan dari sistem pengenalan wajah terhadap gangguan fisik. Nah, di mana sistem pengenalan wajah berbasis AI yang seharusnya dirancang untuk mengenali fitur wajah dengan akurasi tinggi justru rentan terhadap manipulasi fisik yang cerdik, seperti contohnya yaitu menggunakan kacamata adversarial. Kemudian yang kedua yaitu deteksi yang terbatas, yang dimana sistem pengenalan wajah itu umumnya tidak dilatih untuk mendeteksi gangguan fisik pada objek yang dihadapkan ke dalam kamera seperti kacamata dengan pola adversarial ini. Kemudian yang terakhir yaitu resiko keamanan dan juga penyalahgunaan identitas. Yang mana kelemahan ini membuka pintu bagi resiko penyalahgunaan identitas, terutamanya dalam situasi di mana pengenalan wajah itu digunakan untuk mengakses fasilitas atau data yang sensitif. Nah, kemudian solusi alternatif untuk memperkecil imbas dari penyalahgunaan tersebut adalah yang pertama adversarial training, yang dimana eh, dengan memasukkan contoh serangan yang disengaja seperti gambar wajah dengan pola adversarial ke dalam data pelatihan, model itu dapat mempersiapkan untuk mengenali dan menanggapi gangguan fisik tersebut. Dan ini juga membantu model untuk mengidentifikasi dan menanggapi serangan yang tidak terlihat oleh manusia. Kemudian yang kedua yaitu liveness detection, di mana liveness detection ini dapat digunakan untuk memverifikasi bahwa input yang diterima itu berasal dari wajah manusia nyata, bukan dari gambar ataupun objek yang dimanipulasi. Kemudian yang ketiga itu menggunakan multiple modalities, yang dimana menggabungkan berbagai metode pengenalan seperti pengenalan wajah itu dengan pengenalan suara ataupun juga sidik jari yang dapat meningkatkan ketahanan sistem terhadap manipulasi fisik. Kemudian yang terakhir yaitu sensor inframerah atau 3D, yang dimana penggunaan sensor ini dapat membantu mendeteksi manipulasi fisik seperti kacamata yang dimodifikasi. Nah, kemudian lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu deepfake, di mana deepfake ini adalah teknologi berbasis kecerdasan buatan juga yang mampu menghasilkan video, gambar ataupun suara palsu dengan tingkat realnya yang sangat tinggi. Nah, teknologi ini memanfaatkan algoritma seperti GAN, Generative Adversarial Network, yang bekerja dengan cara belajar dari data asli untuk menciptakan representasi palsu yang sulit dibedakan dari kenyataan. Nah, contoh kasus dari deepfake ini adalah deepfake pornografi pada Korea Selatan, yang mana deepfake ini sangat signifikan terjadi di Korea Selatan dengan penyebaran video pornografi non konsensual yang menggunakan wajah wanita termasuk selebriti dan juga masyarakat umum. Nah, fenomena ini menjadi krisis serius di negara Korsel karena banyaknya laporan tentang konten deepfake yang melibatkan eksploitasi seksual di masyarakat umum. Nah, kemudian permasalahan yang timbul dari gangguan tersebut adalah yang pertama tentunya eksploitasi privasi dan juga kerugian psikologis, yang dimana korban itu mengalami trauma berat akibat pelanggaran privasi yang eh, ditimbulkan dari gangguan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan deepfake untuk menghindari deteksi otomatis, yang dimana deepfake ini yang dihasilkan ini menggunakan teknologi GAN dan diffusion model sehingga menjadikannya lebih realistis.
Dan oleh karena itu, teknik ini memungkinkan pembuatan konten yang dapat menghindari alat deteksi berbasis AI. Kemudian yang terakhir yaitu ketertinggalan teknologi deteksi, yang dimana metode deteksi AI saat ini seringkali tidak dapat mengejar kecepatan perkembangan di teknologi deepfake. Nah, solusi alternatif untuk memperkecil imbas dari penyalahgunaan tersebut adalah yang pertama, peningkatan alat deteksi deepfake dengan AI, yang dimana kita dapat menggunakan AI seperti Vision Transformer untuk mampu mendeteksi pola anomali dalam video seperti gerakan bibir yang tidak sesuai dengan eh, suara ataupun gangguan pixel. Kemudian yang kedua yaitu blockchain, yang dimana dengan blockchain kita dapat menyimpan jejak digital asli dari video ataupun gambar melalui tanda tangan kriptografi. Kemudian yang ketiga menggunakan Automate Content Moderation API, yang dimana melalui API kita dapat moderasi konten berbasis cloud, dan kita dapat mendeteksi dan menandai deepfake secara otomatis sebelum konten tersebut sebar luas. Yang terakhir adalah kolaborasi platform dan standar universal, yang dimana kita dapat membentuk kolaborasi lintas platform untuk menciptakan standar internasional dalam mendeteksi dan menangani deepfake ini. Nah, mungkin sekian yang saya dapat sampaikan mengenai penyalahgunaan teknologi. Mohon maaf bila terdapat kesalahan, dan kata saya ucapkan terima kasih dan Santi Santi Santi.